Nah, di situ ada pertanyaan istifham, ya, istabhim mustakhdiman adat al-istifham allati tasma'uha bainal qausaini kamal fil misal. Kalau dalam kita ketika mempelajari ilmu nahwi ada namanya kata atau huruf namanya istifham. Istifham itu artinya tanda tanya. Istifham diambil dari kata fahmun, artinya pemahaman. Kalau istifham meminta pemahaman, meminta sesuatu untuk dipahamkan. Berarti kalau dalam istilahnya ya mudahnya adalah tanda tanya gitu ya. Tanda tanya. Dia bertanya untuk mengetahui atau untuk paham terhadap sesuatu. Makanya dinamakan dengan istifham gitu ya. Naam. Ya, istabhim maksudnya gunakanlah tanda tanya ada watul istifham pada huruf ya, huruf atau pada tanda-tanda tanya yang ada di bawah ini yang kamu dengar di antara dua tanda kurung ya. Di situ ada liman, ada kam, ada limadza, ada liman lagi gitu ya. Itu namanya ada watul istifham. Apa itu ada watul istifham? Tanda tanya. Baik. Kita akan jawab pertanyaan ini. Insya Allah sangat mudah sekali. Baik. Yang pertama saya berikan contoh. Hadal qalamu lisadiqi. Liman hadal qalam. Jadi buat pertanyaan. Jadi ada suatu informasi berita. Ya hadal qalamu lisadiqi. Pulpen ini punya saudaraku. Maka pertanyaannya adalah liman hadzal qalam. Punya siapa kolam ini? Ya. Baik. Yang kedua, saya contohkan lagi ya. Litalibi arba'atu kutubin. Nah, maka pertanyaannya adalah kam ya, kutuban litalib gitu. Kam kutub ya, kam kutuban atau kam kutubin litalib. Berapa buku untuk si talib? Maka jawabnya litalibi arba'atu kutubin. Kayak gitu. Enggak jauh-jauh, diambil kakaknya sama hampir sama dengan yang sebelumnya. Baik. Sekarang saya mau yang ketiga. Yang ketiga kepada akhina Awi. Tafadhal. Adhabu ilal maktabati liaqra. Ma'ana akhina Awi? نعم أستاذ أنا نعم تفضل. الجواب السؤال لماذا إلى المكتبة لماذا تذهب إلى المكتبة. Nah gitu. Jadi buat pertanyaannya limadza tadhhabu ilal maktabah. Ada satu informasi, aku pergi ke maktabah untuk membaca. Maka pertanyaannya limadza, kenapa tadhhabu, kamu pergi ilal maktabah. Gitu ya. Kenapa kamu pergi? Ya, adhabu ilal maktabah liaqra. Aku pergi ke maktabah untuk membaca. Taib Hasan. Nah, selanjutnya nomor 4. Yaktubu Muhammadun liwalidihi. Anis Fauziah. Tafadhal ukhtina Anis. Yaktubu Mahmudun liwalidihi. Mahmud menulis sesuatu untuk orang tuanya. Maka pertanyaannya liman. Ma'ana akhina Anis. Apa masih bingung? Ukhtina Anis. Apa masih bingung? Si bingung ya?
Jadi ada informasi kan, yaktubu Muhammadun liwalidihi. Muhammad menulis surat atau menulis untuk orang tuanya. Nah, ada pertanyaan. Buat pertanyaan, liman. Untuk siapa? Gitu. Berarti untuk siapa? Mahmud. Begitu. Liman. Buat pertanyaan. Beritanya adalah Mahmud menulis untuk orang tuanya. Maka pertanyaannya adalah liman. Untuk siapa? Titik-titik. Liman yaktubu. Saya bantu ya. Liman yaktubu. Untuk siapa dia menulis? Gitu. Bisa liman yaktubu Mahmud atau liman yaktubu juga boleh. Nah, jadi jawabannya begitu. Paham nggak? Anis. Jadi liman yaktub bisa begitu. Untuk siapa dia menulis? Yaktubu Mahmud liwalidihi. Mahmud menulis untuk orang tuanya. Paham nggak? Nah, setelah kita lewatin dulu ya. Nanti coba di di yang kelima. Hadhil hakibatu li Ahmad. Tuh, hampir sama tuh dengan yang nomor 1. Coba Fina Anis, liman. Hadhil hakibatu li Ahmad. Tas ini untuk si Ahmad. Liman. Berarti buat pertanyaan liman. Untuk siapa? Kayak yang pertama tuh. Liman hadhil hakibah. Nah, gitu. Liman hadhil hakibah. Untuk siapa tas ini? Maka jawabannya hadhil hakibat gitu li Ahmad. Bagus, ahsanti ya. Mulai ya, tahu. Selanjutnya nomor 6. Akhina Hafiz Dinillah. Ahdartul qalama lil muhandis. Ahdartul qalama lil muhandis. Aku membawa pulpen untuk arsitek. Liman. Liman akhdor tuh bukan Ustaz. Bukan. Liman. Untuk siapa? Untuk siapa? Liman apa limuhan? Aku bingung Ustaz. Untuk siapa? Kan ada informasi. Aku membawa pulpen untuk arsitek. Pertanyaannya liman. Untuk siapa? Untuk siapa pulpen ini? Gitu. Bisa. Untuk siapa pulpen ini? Bahasa Arabnya apa? Liman. Liman lil muhandis bukan? Liman. Pulpen ini. Liman. Pulpen. Kan pulpen tuh kolam bukan Ustaz? Ya betul. Ini apa? Ini apa? Liman. Gak tahu Ustaz. Belum tahu. Ini bahasa Arabnya apa ini? Itu yang di atas. Hadza dan hadhihi. Oh. Berarti liman hadhihi. Hadalah kan kolam muzakkar. Liman hadza. Liman hadzal kolam. Liman hadzal kolam. Nah. Oh udah. Oh cukup itu aja Ustaz. Iya bisa. Ya bisa liman hadzal kolam juga bisa atau liman ahdortal hadzal kolam. Kenapa kamu membawa pulpen ini? Gitu. Liman ahdorta. Ya, ahdorta. Itu kan tu. Kalau tu kan yes. Saya. Kalau kamu kan tak. Stan. Ya, pelan-pelan ya. Baik, insyaallah. Lagi. Nah, Stan. Lil manzili sittata
asyrata nafidatan. Akhina Zaid. Kam itu artinya berapa? Jadi kam nafizata lil manzili sitah. Nah, liman zili aja, nggak usah pakai Oh sitah. ya, Kam. sitah itu udah masuk angka. Naam. Berarti apa? Tadi jawabannya ulangin. Kam nafizata lil manzili. Naam. Kam nafidatan limanzili. Bagus. Berapa pintu untuk rumah? Nah, lil manzili sitata asyrata nafidatan. Ya, pada rumah ada sitata asyrata. Ada, Masya Allah ini. Ada 11 jendela. Nafidah itu artinya jendela ya. Ada 16 jendela. Nah, ahsan, bagus Akhina Zaid. Selanjutnya Akhina LDK Al-Futua, siapa ini? Akhina Awi apa Evan? Adhabu ilal masjidi. Hah? Bukan anak Ustaz, anak udah gak pegang lagi. Itu siapa? Evan ya? Anak kurang tahu Ustaz. Naam, adhabu ilal masjidi lis-salah. Al-Futuah. Naam. Siapa yang pegang? Apa yang pegang Akhina Zaid? Oh, Akhina Revin mungkin Ustaz. Revin namanya beliau. Oh, bisa jawab? Silakan. Akhina Revin. Ya Ustadz, gimana Ustadz? Adhabu ilal masjidi lis-salah. Saya pergi ke masjid untuk sholat. Pertanyaannya limada? Limada? Kenapa? Bisa jawab? Saya belum paham Ustadz. Saya berikan clue-nya. Rimada tadhabu. Kenapa kamu pergi? Titik-titik. Nih, saya pergi ke masjid untuk sholat. Nah, buat pertanyaan. Pertanyaannya adalah limada. Limada tadhabu. Ayo dibantu coba teman-teman yang lain. Apa jawabannya? Limada? Yuk dibantu. Tafadhol. Rokmu sama ini ya Ustaz ya, nomor rok musamin. Oh, samin. Nah, di situ ada jawaban. Jadi yang nomor 8 itu sudah tertulis jawaban. Nah, kita diminta untuk buat pertanyaannya. Nah, jawaban itu adhabu, saya pergi ilal masjid, ke masjid lis sholah, untuk sholat. Nah, pertanyaannya menggunakan kata limadha. Limadha artinya kenapa. Berarti pertanyaannya kenapa kamu pergi ke masjid? Ya, bahasa Arabnya apa? Akhina Revin. Udah tahu belum Akhina Revin? Bahas apa baru pertama awal-awal ya ngikut bahasa Arab atau gimana? Iya Ustadz. Ya udah dibantu dulu sama Akhina Awi. Jawabannya apa? Akhina Awi? Limadha tadhhabu ilal masjid? Naam. Limadha tadhhabu ilal masjid? Naam. Kenapa kamu pergi ke masjid? Gitu. Jadi jawabannya adhabu ilal masjid lis-shalah. Saya pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat. Gitu. Coba saya jawab semuanya ya dari awal ya. Bagi yang punya bukunya silahkan diurak-urak ya. Urak-urak tuh maksudnya ditulis. Bagi yang nggak punya bukunya
Boleh sambil ditulis di kertas gitu jawabannya. Buat pertanyaan untuk latihan di rumah. Nah, yang pertama, hadal qalamu lisadiqi. Maka jawabannya adalah liman. Di situ ada pertanyaan. Untuk siapa? Untuk siapa hadal qalam? Untuk siapa pulpen ini? Maka jawabannya hadal qalam. Yang kedua, ada satu informasi li talibi arba'atu kutubin. Bagi setiap murid arba'atu kutubin, 4 buku. Maka ada pertanyaan di sana, kam? Buat pertanyaan, kam? Berapa? Nah, maka jawabannya kam kutuban lit talib? Berapa buku bagi setiap siswa? Gitu. Maka jawabannya litalibi arba'atu kutubin. Yang ketiga, adhabu ilal maktabati liaqra. Informasinya adhabu ilal maktabati liaqra. Aku pergi ke perpustakaan untuk membaca. Maka buat pertanyaan limadza? Kenapa? Maka kenapa tadhabu ilal maktabah? Kenapa kamu pergi ke maktabah? Adhabu ilal maktabati liaqra. Kemudian yang ketiga, yaktubu Muhammadun liwalidihi. Muhammad menulis sesuatu untuk orang tuanya. Maka pertanyaannya ada liman. Nah, liman yaktubu Mahmud? Boleh. Kenapa Mahmud menulis? Untuk siapa? Liman itu untuk siapa? Untuk siapa Mahmud menulis? Jawabannya yaktubu Mahmudun liwalidihi. Yang kelima, hadhil hakibatu li Ahmad. Tas ini milik si Ahmad. Maka pertanyaannya liman? Punya siapa? Hadhil hakibah, tas ini. Tas ini milik si Ahmad. Ahdartul qalama lil muhandis. Aku membawa pulpen untuk arsitek. Maka pertanyaannya adalah liman? Untuk siapa? Ahdarta hadzal qalam. Untuk siapa kamu membawa pulpen ini? Maka ahdartul qalama lil muhandis. Yang ketujuh, lil manzili sittata asyrata nafidatan. Jawabannya kam? Berapa? Lil manzili sittata asyrata nafidatan. Rumah memiliki sittata asyara, 16 jendela. Maka pertanyaannya adalah berapa nafidatan? Berapa jendela limanzili bagi rumah? Kayak gitu. Rumah memiliki jendela sittata asyarata nafidatan. Memiliki 16 pintu. Adhabu ilal masjidi lis-shalah. Aku pergi ke masjid untuk salat. Limada? Ada satu pertanyaan. Kenapa? Limada tadhabu ilal masjidi? Adhabu ilal masjidi lis-shalah. Aku pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat kayak gitu. Baik, hasil. Pokoknya target kita di buku ini adalah kalau ada kalimat atau ada kata kita langsung segera bisa nerjemahkan. Jadi seperti kita kalau melihat ayat-ayat dalam Al-Quran sudah langsung terbiasa. Ya langsung, oh ini hada artinya ini, hadihi artinya ini. Fi artinya ini, ila artinya ini, li artinya ini, kayak gitu. Jadi langsung respon. Baik, yang keempat. Ini ana tanya setiap teman-teman nih, ya. Tafadhal di kebawain, akhi. Naam. Saya jawab 2 pertanyaan dulu, sisanya nanti teman-teman ya. Madza tufaddilu minal alwan? Apa yang paling kau sukai dari setiap cat warna? Gitu ya. Maksudnya apa yang kamu sukai daripada cat warna? Maka ana jawabnya ufaddil.
Kalau tanyanya tufaddil, maka jawabannya ya kalau pertanyaannya adalah tu, jawabannya a, ya. Madza tufaddil minal alwan, maka jawabannya ufaddilu, ya. Madza tufaddil minal alwan, jawabannya ufaddilu ya minal alwani zaitiyah, misalkan. Aku menyukai cat minyak, kayak gitu ya. Kemudian yang kedua, madza tufaddilu minal fakihah. Buah apa yang paling kau sukai? Gitu. Jawabannya ufaddilu burtuqal. Aku menyukai jeruk, kayak gitu. Ufaddilu burtuqal. Nah, sekarang yang ketiga. Akhina Awi, tafaddal. Madza tufaddilu minal hiwayat? Hiwayat itu hobi. Hobi apa yang paling kau sukai? Nah, tafaddal. Hobi apa yang paling kau sukai? Madza tufaddilu minal hiwayat? Masih mikir Ustaz jawabannya. Apa? Contohnya Quratul Qadam aja deh. Oh, teh Ustaz. Ufaddilu Quratul Qadam. Na'am, ufaddilu Quratul Qadam. Baik, yang keempat. Jawab lagi, sekali lagi. Madza tufaddilun minal adat? Bilangan apa yang paling kamu suka? Ufaddilu mi'ah. Nah, ya kamu lebih menyukai angka 100 gitu ya. Nah, labas. Nah, bagus ya, Hasan. Selanjutnya barakallahu fiik. Yang nomor 5. Madza tufaddilu minal halwa? Akhtina Anis. Madza tufaddilu minal halwa? Halwa. Halwa itu apa? Manisan atau permen? Permen apa yang paling kamu suka? Apa ya Ustaz? Jawabannya permen apa? Permen apa misalkan? Permen Mentos. Apa permen apa? Permen halwa. Halwa misalkan permen kaki bisa. Ustaz dulu halwa relaksa. Nah, nggak apa-apa. Nah, bagus. Selanjutnya yang kedua. Madza tufaddilu minal lu'bat? Lu'bat itu artinya permainan. Misalkan permainan. Permainan apa saja bisa. Apa yang paling disukai dari permainan? Permainan apa? Misalkan lompat tali, tarik tambang. Lompat tali apa bahasa Arab? Lompat tali. Qabzul habl. Apa Ustaz? Pauzul. Qafaza artinya melompat. Melompat. Qabzul habl namanya. Habl itu kan tambang. Qabzul. Pakai qaf. Oh, qabzul. Qafaza. Misalkan kalau perempuan kan lompat tali biasanya kan. Nah. Apa? Madza tufaddilu minal lu'bat? Ufaddilu qafzul habl. Nah, Hasan. Bagus. Barakallahu fiki.
Fikum warahmatullahi. Nah, selanjutnya yang nomor 7. Mada tufaddilu minal hayawanat? Akhina Zaid. Apa yang paling kau sukai? Hewan apa yang paling kau sukai? Apa ya Ustaz? Apa? Misalkan maunya apa? Ayam. Kucing mungkin Ustaz. Oh, kucing. Ayam. Kucing nggak bisa dimakan. Oh, kucing. Iya, boleh. Kucing itu hirun atau kitun. Hirun ya Ustaz. Ya, hirun boleh. Jadi mada tufaddilu minal hayawanat ya Ustaz. Ya, faddilu. Ufaddilu minal hirun. Ufaddilu hirun. Oh, langsung hirun aja Ustaz. Ufaddilu hirran. Ufaddilu hirun. Aku menyukai kucing. Makanya Abu Hurairah induknya kucing. Abu Hurairah itu kan dijuluki apa? Bapaknya kucing. Iya, bapaknya kucing. Makanya dinamakan Hurairah. Itu gelar dari Nabi SAW karena beliau menyukai kucing. Makanya dinamakan Hurairah. Nah, selanjutnya, mada tufaddilu minal hadaya? Hadaya itu pemberian. Apa yang paling kau sukai? Atau hadiah apa yang paling kamu sukai? Misalkan jam tangan, HP. Kalau anak-anak HP misalnya. Bentar Ustaz. Pikir dulu Ustaz. Ya, boleh. Tabas. Apa ya? Apa? Misalkan apa? Misalkan Hadiah HP apa? HP. Coba Ustaz. Hah? HP ya. Bocil HP mah. HP itu bahasa Arabnya hatifun. Iya. Apa? Jadi ufaddilu hatifun. Nah, ufaddilu hatif. Naam, enggak apa-apa, San. Jadi, naam berarti ufaddilu hatif. Nah, barakallahu fiik, bagus. Yang nomor 9. Akhina Hafiz Dinillah. Mada tufaddilu minal ayyam? Hari apa yang paling kau sukai? Kalau hari Senin, Ustaz. Hah? Kalau hari Senin, bahasa Isnin. Hari Senin? Boleh, nggak apa-apa. Yaumul Isnan. Berarti yufaddilu. Ufaddilu. Ufaddilu. Iya, saku. Ufaddilu yaumul Isnin. Naam, ufaddilu yaumul Isnan. Bagus. Baik, Ustaz. Mada tufaddilu minal kutub? Buku apa yang paling kau sukai? Judulnya apa, bagaimana, Ustaz? Buku apa? Enggak, tentang apa? Tentang adab. Adab itu maksudnya apa? Syair apa akhlak? Akhlak. Nah, yaudah jawab. Mada ufaddilu kitab atau kutubul adab boleh. Ufaddilu minal pakai minal guys. Ufaddilu Enggak usah.
adab. Kutubul. Naam. Ufaddilu kutubul adab. Baik, Ustaz. Jawab. Ufaddilu kutubul adab. Nah, bagus. Ufaddilu kutubul adab. Nah, sekarang saya tanya lagi kepada akhirnya apa tadi namanya? Revin ya. Mada tufaddilu minal ayyam? Hari apa yang paling disukai? Tafadhal, hari apa? Revin? Hari Ibu. Itu gimana Ustaz? Bukan, maksudnya dari 7 hari itu hari ya. apa yang paling spesial? Misalkan hari kelahiran kamu hari apa? Hari Selasa, Ustaz. Oh, hari Selasa. Berarti Yaumus Sulasa gitu. Yaumu Salasa. Su. Pakai sa. Yaumus Sulasa. Yaumu Sulasa. Nah, ya. Jadi Salasa. Yaumus Sulasa. Nah. Mada tufaddilu minal kutub? Buku apa yang paling disukai? Gimana Ustaz? Nih jawabannya jadi gimana? Ufaddilu. Ufaddilu. Ufaddilu apa? Pertanyaan baru atau yang tadi Ustaz? Yang tadi akhirnya Hafiz. Yang buku. Iya. Ufaddilu apa? Buku apa ya Ustaz? Komik misalkan. Iya, boleh Ustaz. Gimana itu? Apa ya? Komik bahasa Arabnya apa? Ada yang tahu? Anda enggak tahu Ustaz, la adri. Ada yang tahu komik apa bahasa Arabnya? Atau buku sejarah gitu Ustaz? Ya. Kutubus Syajarah. Bukan kutubus sirah ya Ustaz? Kutubus Sirah juga bisa. Oh, sirah. Kutubut Tarikh juga bisa. Kutubut Tarikh. Nah, tarikh fil Islam. Tarikh. Iya, kutubut tarikh. Jadi jawabannya Ufaddilu. Mada, saya tanya dulu nih. Mada tufaddilu minal kutub? Tufaddilu tarikh. Kutubu gitu. Kutubu tarikh. Faddilu kutubu tarikh. Nah, San. Barakallahu fikum jami'an. Jadi tadi sekedar informasi, komik itu bahasa Arabnya syakhsiyah. Berarti kutubus syakhsiyah itu komik. Syakhsiyah itu sebenarnya lebih kepada perorangan. Ya memang komik sih membahas perorangan sih. Karakter sesuatu itu komik biasanya. Lebih kepada mensifati atau mengkarakteri seseorang. Ya misalkan komik tentang Naruto gitu kan. Walaupun Anda nggak tahu ya, kayak Naruto misalkan, atau One Piece misalkan, atau ada yang baca komik-komik kayak gitu di sini? Enggak ya, insya Allah ya. Itu biasanya orang-orang yang mungkin di zaman anak waktu itu ya. Waktu belum ada yang namanya internet, belum terlalu sangat mudah ya untuk sekarang ini gitu kan. Dulu kalau mau baca buku ya harus ke Gramedia. Sekarang beberapa Gramedia di setiap mall itu udah tutup karena sepi, nggak ada yang beli buku. Ya, beli bukunya udah pada online. Baik, alhamdulillah ala kulli hal teman-teman sekalian. Sekarang kita na'ti ila safhati ba'dah. Kita
langsung ke halaman setelahnya. Hujratul julus. Hujrah. Naam. Nah, di situ lihat. Hujrah itu artinya ruangan. Ruangan. Ya, ruang tamu. Julus itu artinya duduk. Ruang duduk-duduk. Ya, atau namanya ruang tamu. Hujratu julus. Ya. Tempat di mana tidak boleh tidur di situ. Kalau tempatnya julusnya ada tidurnya, berarti namanya ghurfatu julus. Ya, ghurfatu julus. Jadi ruang tamu. Biasanya misalkan kalau kita ke pesantren nih, biasanya ada yang namanya ruangan buat nengok santri, terutama bagi orang-orang yang jauh dari Jakarta misalkan ke Jawa gitu kan, atau dari luar Jawa kayak gitu. Biasanya disiapkan tempat di mana orang tua tuh boleh menginap ya semalam sampai dengan 3 malam. Selepas itu nggak boleh, harus gantian. Karena tamu itu dihormati selama 3 hari. Raja setelah 3 hari itu bukan raja ya, tapi tamu biasa kayak gitu. Seperti disiapkan makanan, kemudian tempat tidur kayak gitu. Pokoknya dihidangkan lah. Kebetulan Ana dulu alhamdulillah jadi koordinator di bagian Ghurfatu Julus juga dulu ya, yang mengkoordinatorkan, yang mengkoordinir ya setiap apa yang dibutuhkan oleh wali santri dan tim tentunya. Nah, itu di situ ada tempat tidur dan lain sebagainya, maka kita namakan Ghurfatu Julus. Nah, namun kalau memang nggak ada tempat tidur, misalkan kayak ruang tamu di kantor kayak gitu, nggak ada kasur, nggak ada apa kan, maka kita namakan dengan hujrah. Hujrah. Jadi bedakan ya, ghurfah dengan hujrah. Baik. Di sini ada kata hujratul julus, berarti ruang tamu, tempat bersantai lah ya, bersama keluarga kayak gitu. Baik. Saya akan bacakan ini kisah ya, ceritanya ya, cerpen. Perhatikan, saya akan baca dulu. Biasa dari kanan ke kiri ya. Pertama, hujratul julus, dibantu kursornya. Hujratul julus fi baiti Abdul Aziz. Ruang tamu di rumah Abdul Aziz. Fi hujrati arba'atu karosi. Nih di sini. Yang kanan, bukan yang bawah, bukan ke bawah dia, ke kanan. Nah, itu. Ya, fil hujrati arba'atu karosi. Al karosiyu qaribatun minat tawilah. Fil hujrati tilfiziyun. At-tilfiziyun qaribun minan nafidah. Hunaka majallatun ala televiziyun. Fil hujrati maktabatun. Al-maktabatu qaribatun minal bab. Hunaka ba'dul kutubi alal maktabah. Kemudian fil hujrati tawilah. Hunaka sahifatun ala tawilah. Fil hujrati ba'dus suwar. As-suwaru alal haid. Naam. Teman-teman, saya berikan waktu 1 menit untuk membaca, atau kita boleh baca bareng-bareng ya. Saya baca, teman-teman boleh ikuti sambil dibuka ya, open audionya. Yuk. Saya baca ya. Nanti teman-teman ngikutin setelah saya. Hujratul julus. Yuk. Hujratul Hujratul julus. julus. Hujratul julusi fi baiti Abdul Aziz. Hujratul julus. julusi fi baiti Abdul Aziz. Abdul Aziz. Fil hujrati arba'atu karosi. Al karosiyu qaribatun minat tawilah. Fil Fil hujrati hujrati
batu karosi. Al-karosi koribatu minat tawilah. Na'am, minat tawilah. Fil hujrati tilfiziyun. At-tilfiziyuna qaribun minan nafidah. Ya. Ya, lanjut. Fil hujrati Televisiuna televisiuna qaribun minan nafidah. Na'am, minan nafidah. Hunaka majallatun ala tilfiziyun. Hunaka majallatun ala televisi. Fil hujrati maktabatun. Al-maktabatu qaribatun minal bab. Hujrati maktabat. Al-maktabatu qaribatu minal bab. Minal bab. Hunaka ba'dul kutubi 'alal maktabah. Hunaka ba'dul kutubi al-maktabah. Fil hujrati tawilah. Hunaka sahifatun 'ala tawilah. Fil hujrati tawilah. Hunaka sahifatu al-tawilah. Fil hujrati ba'dus suwar. As-suwaru 'alal ha'id. Fil hujrati ba'dus suwar. As-suwaru ala ha'id. Ala ha'id. Taib. Hunakal kalimah al-gharibah. Ada kalimat yang tidak diketahui. Tafadhal, ditanyakan secara langsung boleh. Ya. Sohifat itu apa Ustaz? Sohifatun. Sohifatu itu koran. Naam. Sekarang saya minta satu orang buat membaca pada akhina Zaid. Tafadhal, dibaca. Baik Ustaz. Naam. Hujratu julus. Hujratu julusi fi baiti Abdul Aziz. Fil hujrati arba'atu karosi. Al karosiyu koribatu minat tawilah. Fil hujrati televisi. At-televisiuna qaribatu minan nafizah. Hunaka majallatu alat televisiun. Fil hujrati maktabah. Naam. Al-maktabatu qaribatu minal bab. Naam. Hunaka ba'dul kutuba alal maktabah. Ba'dul kutuba alal maktabah. Naam. Ba'dul kutuba alal maktabah. Naam. Naam, selanjutnya. Fil hujrati tawilah. Hunaka sohifatu ala tawilah. Fil hujrati ba'dus suwar. Aswaru alal ha'id. Halal Ha'id. Iya, ha'idun. Ha'idun.
Alal haiti jadinya dia karena ada alanya. Naam, ahsan, bagus. Saya minta satu orang lagi. Sina Awi, tafadhal. Diterjemahkan. Hujratul julusi fi baiti Abdul Aziz. Ruang tengah ya, ruang duduk, Ruang tamu. ruang tamu di rumah Abdul Aziz. Naam. Bacanya kanan kiri atau kanan bawah, Ustaz? Kanan kiri. Di ruangan tersebut ada 4 kursi, di mana kursinya itu dekat dengan tawilah, qaribatu minat tawilah. Al-kursi qaribatu. Apa artinya? Tawilah apa artinya? Tawilah. Panjang. Meja panjang. Meja panjang. Oh, nah Ustaz. Afwan Ustaz, anak tadi gak merhatiin. Qaribatunya apa Ustaz? Dekat. Minat tawilah. Meja. Oh, afwan. Tonya panjang ya Ustaz ya? Anak kira tawilah ini, panjang. Nah, itu tawilah. Anak ulang, di ruangan tersebut ada 4 kursi. Kursi tersebut dekat dengan meja. Fi hujrati televisiun, di ruang televisi. Televisiun qaribun minan nafidhah. Televisi dekat dengan jendela. Naam. Hunaka majallatun ala televisiun. Di sana ada majalah di atas televisi. Hunaka di sana majallatun ala televisiun. Di sana ada majalah di atas televisi. Fi hujrati maktabah, di ruang membaca. Maktabah. Al-maktabatu qaribatu minal bab. Rak buku. Rak buku itu dekat dengan pintu. Hunaka ba'dul kutubu 'alal maktabah. Di sana ba'du. Ba'du itu beberapa. Oh, di sana terdapat beberapa buku di rak buku. Di rak buku. Fi hujrati tawilah. Tawilah. Oh, apaan? Di ruangan ada meja. Di sana hunaka sahifatun 'ala tawilah. Di sana terdapat lembaran koran ya Ustaz. Lembaran koran di atas. Iya. Koran juga boleh. Di sana terdapat koran di atas meja. Fi hujrati ba'dus suwar. Di ruangan terdapat beberapa lukisan. Lukisan alal ha'id. Lukisan nempel di dinding. Lukisan alal itu lukisan yang menempel di dinding. Nah, Ustaz. Karena kalau diartikan atas nggak cocok, nggak konteksnya. Betul, nggak cocok konteksnya.
Nah, dah, ahsan, barakallahu fiik. Nah, itu ada tugas dari Ana, teman-teman sekalian, untuk boleh nanti diterjemahkan di kertas, begitu. Nanti di screenshot saja, kalau yang nggak punya bukunya, coba dipaskan layarnya, akhi. Kemudian teman-teman minta buat screenshot. Mana tadi layarnya yang tadi halaman Hujratul Julus. Hujratul Al-Julus. Nah, itu di screenshot. Kemudian nanti buat PR dicatat ya sama terjemahannya. Nah, sahifatu tadi lembaran, tawilah itu meja, haid itu artinya dinding, jidarun. Ustadz, bedanya jidar sama haid itu apa? Dua-duanya sama. Tapi kalau haid itu lebih cenderung sekat. Ya, sekat. Antara satu ruangan dengan ruangan yang lain itu namanya ada namanya sekat. Nah, itu sekat itu namanya haid. Tapi kalau dinding itu berdiri tegap ke atas. Ya, pondasi. Itu namanya jidarun. Gitu ya. Kayak misalkan benteng Cina yang lebih cenderung ke jidar, bukan ke haid maknanya ya. Nah, demikianlah belajar kita insyaallah pada malam hari ini. Nanti ini dibuat PR oleh teman-teman. Hujratul Julus diartikan ya. Kemudian insyaallah pekan depan kita baca dan juga kita artikan, minta dari teman-teman satu persatu untuk membaca ulang ya dan mengartikan, dan insya Allah kita akan jawab juga pertanyaan-pertanyaan di halaman berikutnya. Baik, sampai di sini insya Allah belajar kita pada malam hari ini. Tafadhal, jika ada yang mau ditanyakan dari teman-teman silahkan ditanyakan. Baik Ustadz, selanjutnya masuk ke sesi pertanyaan bagi peserta. Yang memiliki pertanyaan dapat langsung membuka mic-nya untuk mengutarakan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, ana izin bertanya. Bedanya tawilah dengan maktabun ya Ustaz ya, kalau nggak salah ya. Artinya meja. Iya. Itu bagaimana Ustaz? Bedanya tawilah sama maktabun. Iya. Maktabun meja untuk belajar. Lebih kepada meja untuk belajar, itu maktabun. Kalau tawila meja makan. Dia temennya lagi selain tawila ada namanya maidah. Meja makan. Gitu. Bedanya di situ. Nah, terjawab? Alhamdulillah terjawab Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Sama-sama. Jadi kalau maktabun itu meja belajar, sebagaimana nih contohnya, misalkan saya berikan contoh ya. Tuh meja-meja tuh itu namanya maktabun. Meja-meja belajar namanya maktabun. Tapi kalau meja makan namanya
tawilah atau apa maidah, meja hidangan, ya, dua-duanya sama ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tafadhol, silakan. Mana Ustaz, cuma di luar tema. Nah, tafadhol. Kira-kira ada apa Ustaz, menurut antum ada kitab yang membahas tentang kutipan-kutipan para ulama Ustaz? Kitab yang cocok, yang bisa yang bisa kita baca bagi para penuntut ilmu, bisa kita baca sendiri tentang kitab-kitab tentang quote-quote para ulama Ustaz. Oh, quote-quote para ulama. Antum ada enggak bukunya ya? Paling berkaitan dengan hadis-hadis pendek lah, bukan ulama. Kalau kutipan para ulama biasanya baca buku tentang motivasi tentang akhlak. Ada namanya buku Min Akhlaqis Salaf. Buka, cari bukunya, ya. Min Akhlaqis Salaf. Di situ banyak sekali kutipan para ulama. Ada dalil hadis pendek, kemudian bukan kun salafian ala jadah ya, bukan, tapi min ahlakis salaf. Setahu saya pengarangnya namanya Ahmad Farid ya, min ahlaki salaf. Di situ ada nama bukunya Min Ahlakis Salaf. Bukan ini ya Ustaz ya, Aina nahnu min akhlaqis salaf. Bukan Aina nahnu, bukan. Bukunya tuh bukan Aina nahnu, bukan. Dia itu Min Ahlakis Salaf. Bukunya tipis tapi bahasa Arab. Wallahu alam, udah ada terjemahannya apa belum? Anda pelajari itu dulu di pesantren. Itu banyak kut-kut. Ya di situ juga ada Aina nahnu min ahlakis salaf, juga ada di situ. Ya. Tapi bukan ini ya, bukan kun salafian ala jadah ya, bukan ya. Karena kun salafian ala jadah lebih kepada teori, ya, banyak teori di situ. Bagaimana untuk menjadi seorang yang ahlus sunnah benar-benar kan? Di situ ada. Atau buku lagi Kaifa tatahammas fi talabul ilmi. Kaifa tatahammas fi talabul ilmi. Di situ banyak bagaimana kisah para ulama dan juga syair-syair para ulama yang membangkitkan gairah kita dalam belajar. Namanya Kaifa tatahammas. Kalau sekarang udah diterjemahin, bukunya namanya Kiat Membara Menuntut Ilmu. Ya, Kiat Membara Menuntut Ilmu Agama. Jadi bukunya itu. Kiat Membara Menuntut Ilmu Agama. Yang ini ya Ustaz ya, 102 kiat agar semangat belajar agama membara. Nah, betul. Ya, di situ ada. Itu banyak motivasi tentang kisah para ulama, bagaimana mereka rela membujang demi ilmu. Di situ ada quote-quote mereka. Kayak gitu. Yang cetakan terbaru. Apa namanya? Karena kalau cetakan yang lama itu susunan bahasanya masih agak berantakan. Ya, penerjemahnya ya. Tapi kalau cetakan terbaru susunan katanya itu lebih baik, lebih bagus daripada cetakan yang pertama. Cetakan pertama tuh Anda dapat tahun 2005 2006 ya. Sekarang udah dicetak terbaru. Jadi itu buat motivasi banyak quote-quote para ulama untuk buat kita misalkan mau aktif di medsos gitu kan.
buat bikin-bikin quote. Nah, saya rasa demikian, akhi. Banyak juga dari kitab-kitab yang lain antum bisa buka pemuda akhir zaman. Di situ, kalau di situ ungkapan para sahabat-sahabat Nabi, ya pemuda akhir zaman. Bukan pemuda, barisan pemuda di zaman Nabi. Barisan pemuda di zaman Nabi. Itu banyak kata-kata tentang perjuangan lah ya. Bagaimana Usamah bin Zaid, bagaimana Al-Barra ibnu Malik, ya, namanya mungkin kita asing mendengarnya gitu kan, tapi orang yang sangat luar biasa. Ada salah satu quote dia, Al-Barra ibnu Malik ini yang masih saya ingat sampai sekarang. Beliau itu, Al-Barra ibnu Malik ini saudaranya ada Malik bin Anas. Malik bin Anas, ya, bukan Anas bin Malik ya, bukan, beda. Jadi Malik bin Anas ini sahabat Nabi SAW. Anas bin Malik ya, sahabat Nabi SAW. Dia punya saudara namanya Al-Barra bin Malik. Al-Barra bin Malik ini badannya kurus, rempeng lah, nggak berotot, nggak kelihatan ototnya lah, karena dia badannya kurus. Tapi kalau dia perang selalu di barisan terdepan. Bahkan dia kalau perang tuh hampir nggak pernah mati lah ibaratnya. Hampir maksudnya nggak bisa mati di medan perang, sama seperti Khalid bin Walid. Ya, jadi pada suatu kisah ketika penaklukan Mesir, ya, Al-Barra bin Malik ini karena badan di antara para sahabat yang paling enteng. Karena untuk memasuki gerbang Mesir itu, ya, bentengnya susah gitu kan, dijebol. Akhirnya para sahabat punya beberapa menunggu di luar gerbang itu sampai berhari-hari gitu kan, dilempari panah api dan lain sebagainya. Kemudian Al-Barra bin Malik yang meminta kepada para sahabat yang lain, buatlah ketapel, kemudian lemparkan aku ya pakai ketapel itu. Kayak gitu. Jadi lemparkan aku pakai ketapel itu menyeberangi benteng tersebut. Ungkapan beliau, dan ya alhamdulillah waktu itu bisa terbuka. Namun Al-Barra bin Malik memiliki banyak tusukan pedang dan juga beberapa panah gitu kan yang menancap di tubuhnya. Dan dia nggak mati. Kemudian dia mengatakan ya, dalam quote-nya itu, wahai sahabat Nabi, gitu kan. Ini sebagaimana ungkapan Umar bin Khattab. Wahai sahabat Nabi, kita semua ini sudah menjadi mulia karena Islam. Namun ya, Islam ini mulia bukan karena kita, namun kita sendiri yang dimuliakan oleh Islam. Ini quote beliau. Nah, disitulah beliau kemudian sembuh, ya, ikut perang lagi, sembuh lagi, dan akhirnya beliau wafat. Ya, akhirnya beliau wafat di medan perang. Ini Al-Barra bin Malik, sejarahnya sangat luar biasa sekali. Baik, teman-teman sekalian, demikianlah pelajaran kita pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekedar motivasi bagi teman-teman semuanya, teruslah murojaah, teruslah mengulang apa yang pernah kita pelajari, diingat-ingat selalu, diingat-ingat terus ya. Baik, demikian belajar kita. Hada ma'astati an aqulu lakum. Syukran katsiran wa jazakumullahu khairan ala husni ihtimamikum wa musa'adatikum li hadhihi lailah wa hudurikum. Fa insyaallah sanaltaqi usbu'al ati la'allallaha yanzil alaina barakatan minas sama wa rahmatan minas sama wa maghfiratan minas sama. Wallahu subhanahu wa ta'ala yassarana li jami'il umur wa syu'un wa kadzalika Allah subhanahu wa ta'ala fadna li kulli al-marad wa li kulli as-saqam wa na'udzu billahi minasyaitan alladzi qad yuwaswisu fi sudurin nas fa naltaqi wa naqtafi liqa'ana hadhihi al-lailah wa nuaddi ila khas ya wa naqtatim ya aqulu qouli hadza
Astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.